Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan saya Kak Sondang dan Kak Eva. dalam ibadah kebaktian sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Sekali lagi ya Kak ya, supaya kita sapa adik-adik kita di rumah supaya semangatnya terasa sampai ke sini ya Kak ya. Betul, Kak. Oke, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya sehat-sehat semua ya. Baik, sekarang kita memuji Tuhan dulu sebelum kita mau memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita dengan lagu apa Kak Eva? Hatiku siap. Hatiku siap. Semuanya tepuk tangan ya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi adik-adik ya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Baik Kak Eva, kita sudah memuji Tuhan sebelum kita mau memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adiknya semua bangkit berdiri. Kita semuanya lipat tangannya. Kita berdoa, pembukaan kita doa berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu, haleluya, amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita nanti berdoa dipimpin kakak kita Sondang Papahan. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, semua angkat tangannya ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita akan katakan sama-sama pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, kita semuanya bersatu di dalam doa. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi
Juru Selamat kami. Sungguh Bapa, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dalam ibadah kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kebaktian sekolah minggu kami di tempat ini Tuhan, maupun juga kepada adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, berkati juga saya Tuhan yang akan memimpin puji-pujian dengan saudari kami Eva dan juga Abang Frankie Tuhan yang memainkan musik. Baik kami semua guru-guru sekolah minggu yang hadir pada hari ini, berkatilah kami. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa Allah, sehingga kami boleh dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami siap Tuhan pada sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan dalam setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Ayo Kak, kita angkat pujian lagi bergirang memuji nama Tuhan dengan pujian Saya bergirang. Oke Kak Epa, kakak sama Kak Epa, kita sama-sama katakan saya bergirang. Nanti adik-adik jawab apa Kak? Mengapa kau bergirang? Nanti adik-adik di rumah dibantu oleh kakak Tata. Ya, suaranya ya yang kuat ya. Oke, Abang. Ayo Kak. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Bergirang, ku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dalam cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu. Sekali lagi Kak, kita tanya Kak. Ya sekali lagi ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Bergirang, ku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dalam cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke Kak, Kakak sama Kak Eva, teman-teman adik-adik di rumah punya lagu baru. Ini di medley ya Dek. Yang pertama lagunya seperti ini. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Terus gimana Kak? Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari. Kakak direntangkan? Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Di medley dengan lagu sekolah minggu kita apa Kak? Jalan serta Yesus. Lagu dengan jalan serta Yesus. Kakak Epa, Iya Kak. kita berarti ajak adik-adik latihan nyanyi lagu ini sekali dulu tanpa gerakan ya Kak? Oke. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Dimedlekan ke jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, putar balik. Jalan sertanya setia. Putar lagi.
adik-adik? Kak Sondang yakin adik-adik kita di rumah pasti cepat hafalnya. Karena anak-anak sekolah minggu gereja Pentakosta adalah anak-anak yang apa Kak Eva? Pintar-pintar. Iya benar, anak-anak yang pintar. Baik, sekarang kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menggunakan gerakan dengan lagu Kedua Tanganku Mempunyai jari. Mempunyai Jari. Oke. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Bang Prengki Tamba. Dan Kak Eva, adik-adik di rumah jangan lupa kumpulkan persembahannya ya Dek ya. Nanti setelah sudah dikumpulkan diberikan ke mama atau adik-adik boleh pegang juga kalau yang sudah anak besar. Kalau yang masih kecil boleh dikumpulkan ke mama, nanti ingatkan mamanya. Atau kalian-kalian yang anak besar jangan lupa berikan kepada guru sekolah minggunya ya. Dan yang kakak mau ingatkan lagi Kak Eva, jangan lupa absen ya di kolom komentar supaya dari situ guru-guru sekolah minggunya akan mengabsen kalian. Apakah kalian rajin mengikuti ibadah sekolah minggu atau suka mengabaikan ibadah sekolah minggu? Jangan ya Dek ya. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, kita angkat pujian. Persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, pada hari ini kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, duduk yang manis. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur berterima kasih buat hari ini. Kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah segenap hidup kami Tuhan, terus kami persembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap hati kami yang mau dengar-dengaran akan firman. Dan urapi saya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh diingat, bahkan direnungkan oleh semua anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi hidup
yang boleh menyenangkan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, bertemu lagi dengan saya Abang Prengki Tamba dalam penyampaian firman Tuhan kita hari ini. Yang di rumah, adik-adik semuanya yang sudah baca, persiapkan Alkitabnya. Kalau bisa juga persiapkan catatan-catatannya supaya kita tahu kalau ditanya guru sekolah minggunya tanggal sekian bulan sekian siapa yang menyampaikan firman Tuhan, pasti kita akan tahu, ya kan? Nah, sekarang kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Banyak nih perikopnya. Ada yang bisa tebak apa tidak? Nah, baiklah, yang Abang bacakan sekarang dari Matius 12 ayat yang ke-46 sampai ke-50. Perikopnya atau perikop enggak adik-adik? Perikop itu judul di atasnya. Judulnya di sini Yesus dan sanak saudaranya. Kita simak bersama-sama ya di rumah ya. Abang bacakan pelan-pelan tapi diperhatikan. Abang ingatkan kembali, jangan ribut, jangan toel kanan kiri, tetap fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Abang bacakan dari ayat 46 dari Matius pasal 12. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Yesus memiliki ibu dan adik-adik. Adik-adik Yesus atau saudara-saudara Yesus. Nah, dalam hal ini kita tahu Yesus kan setiap hari kerjanya dari satu rumah ke rumah lain, dari satu tempat ke tempat lain itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya menyampaikan firman Tuhan adik-adik, tetapi menyembuhkan yang sakit, melepaskan orang yang dalam kesusahan. Bahkan kita sudah tahu, bahkan Yesus dapat menyembuhkan orang yang tuli, yang buta, boleh melihat, bahkan yang mati pun Tuhan bangkitkan. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Setiap hari Yesus berjalan, setiap hari Yesus pergi untuk menyampaikan atau memberitakan Injil keselamatan. Nah, di ayat 46, ayo kita coba baca ayat 46. Disimak baik-baik supaya kita mengerti firman Tuhannya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Nah, Yesus sedang berbicara, berarti berbicara lagi ngapain ayo? Pasti dia lagi menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Lalu ada orang dari luar, ya mungkin juga bagian dari yang mendengarkan tadi, berkata, Yesus, di luar ada saudaramu dan ibumu sedang menunggu engkau di luar, katanya. Lalu Yesus jawabnya kayak gini, ayat 47. Maka seorang berkata, ayat 48, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus nggak ngakui ibu sama saudaranya? Ayo, jawabannya tidak. Yesus tetap mengakui saudara-saudaranya. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa
saudara kita itu bukan hanya saudara kandung. Saudara kita itu bukan hanya saudara satu ibu, satu bapak atau kenal itu. Tetapi di sini dikatakan Yesus nanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Nanti kita jangan salah ngerti. Buktinya Yesus ngomong kayak gitu, itu bukan. Dia itu menjelaskan kepada kita semua bahwa saudara-saudara Yesus itu bukan hanya saudara kandung saja. Tetapi ayat 49 coba kita baca nih. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Berarti orang di sekitarnya itu saudaranya. Nah ayat 50 coba digaris bawahi. Ini ayat 50 coba digaris bawahi. Yang punya stabilo, yang punya pensil atau pena, digaris bawahi ayat yang ke-50 ya. Coba digaris bawahi. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti banyak dong saudara-saudaranya. Ya iya, banyak saudara-saudara kita. Di sini dikatakan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara kita bukan sekedar hanya saudara kandung, tapi kalau dia adalah anak Tuhan Yesus, dia orang yang rajin beribadah atau kawan sekolah minggu, walaupun gak ada urusan saudara sama kita, walaupun gak ada hubungan saudara, tetapi ya itu saudara kita. Karena dikatakan di sini siapa aja yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dikatakan dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dia adalah ibuku. Jadi adik-adik yang di rumah, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa saudara kita itu adalah orang-orang yang terlebih adalah orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Itu saudara kita. Jadi abang ini punya cerita nih. Satu kisah sih waktu abang masih kecil. Kenapa abang berkata begitu? Karena ini pengalaman. Waktu abang itu kan waktu kecil ya masih sempat lah sekolah minggu. Bisa ditanya nih Bang Bernard nih. Masih sempat sekolah minggu. Masih bisa dikatakan masih rajin lah sekolah minggu. Tapi tidak serajin adik-adik yang di rumah ya. Abang masih rajin lah sekolah minggu. Dan satu contoh nih. Ke rumah abang itu, abang kan punya saudara banyak nih ya. Ada saudara semarga, ada saudara sekampung gitu ya. Ngumpul di rumah abang. Setelah ngumpul, mau tahu. Tapi abang lebih suka kalau yang datang itu saudara-saudara satu gereja. Tuh, saudara-saudara sekolah minggu. Tuh kenapa coba? Dari kecil, karena mungkin kita kan sering beribadah nih. Sering berkumpulnya sama orang-orang yang apa coba? Sama orang-orang yang beribadah. Ya tentunya kalau kita sering berkumpul, hati kita pasti melekat sama mereka. Kita lebih kompak. Ayo, pasti semua adik-adik pernah punya pengalaman seperti itu kan? Saudara-saudara yang satu gereja itu contoh nih, kalau di gereja kita waktu belum live streaming seperti ini, paling tidak kita beribadah itu ketemunya kalau yang jemaat sini ya 3 kali atau 4 kali. Belum kebaktian sektor ketemu. Belum sekolah minggu ketemu, itu aja. Dan itu adalah teman-teman kita yang sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tuh. Nah, Yesus di sini mengajarkan bahwa orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi siapapun kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengaku kita mempunyai saudara di dalam Tuhan, tentunya kita dalam firman Tuhan ini harus saling mengasihi, harus saling memperhatikan, harus saling coba tanya teman-temannya. Apalagi kan sekarang udah jarang sekolah minggu online nih, iya kan? Udah jarang sekolah minggu maksudnya abang, sering sekolah minggu online. Dan pasti jarang ketemu nih. Pasti adik-adik semua yang di rumah kangen nih ketemu guru sekolah minggunya, ketemu kawan-kawannya, bagaimana sama-sama dengerin firman Tuhan. Atau lebih serunya lagi
Bagaimana ketika beribadah bersama di gereja? Contoh Natal, kayak Natal tahun kemarin berapa tahun kita nggak bisa Natal. Natalnya terbatas hanya orang-orang tertentu. Tetapi adik-adik yang di rumah kita tetap berdoa supaya bencana ini atau pandemi ini boleh berlalu. Dan kita tetap saling mengasihi satu sama lain di dalam Kristus Tuhan. Abang kira demikian firman Tuhan yang boleh abang sampaikan. Jadi adik-adik kita akan ada aktivitas dan akan dijelaskan oleh kakak kita Sondang Pak Pahan. Baik adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Jadi nanti adik-adik minta mama atau papa untuk merekam adik-adik di rumah bernyanyi, lalu videonya, hasil rekamannya dikirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Jikalau di dalam satu keluarga ada 2 anak atau 3 anak atau lebih, itu bisa bernyanyi bersama-sama. Jadi satu keluarga kirimkan saja satu video ya Dek ya. Terima kasih. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita semuanya berlutut, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kita semua ulurkan tangan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung, dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada di rumah masing-masing yang sedang beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami dan kami telah beribadah memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan segenap kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, dan setiap persembahan yang kami persembahkan lewat puji-pujian kami
menjadi pujian yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan, firman-Mu yang kami sampaikan atau yang didengarkan oleh setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami mengerti dan terus memahami bagaimana kami mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami, terutama kami yang sama-sama Engkau panggil menjadi orang percaya, kami yang sama-sama mengenal Tuhan, dan kami percaya Tuhan kasih-Mu Engkau akan limpahkan kepada kami sehingga kami satu sama lain saling mengasihi. Kami tahu Tuhan, oleh karena pandemi ini kami sulit untuk beribadah, kami tidak dapat beribadah bertatap muka seperti biasanya. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang boleh membuat kami boleh Tuhan Yesus melewati semuanya, dan pandemi ini boleh berlalu dengan segera, dan Engkau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Biarlah Engkau berkati, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan orang tua yang mendidik semua kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan pekerjaan serta usaha yang dikerjakan oleh orang tua kami, Engkau memberkati ya Bapa Sorga. Demikian juga setiap pendidikan anak-anak kami, Engkau yang memberkati semua Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu gereja Pentakosta Sidamar Lampung tetap berhasil dalam segala segi usaha apapun. Bahkan dalam belajar mereka boleh menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang benar-benar Tuhan Yesus mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kami percaya kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan setiap seruan dan doa permohonan kami kepadamu. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus Kristus, semua kami anak-anak-Mu boleh menikmati berkat, boleh menikmati kasih kemurahan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah Engkau Tuhan menjamah kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Demikian Tuhan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya di hari-hari yang lanjutan akan datang, kami tetap beribadah dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup di dalam seluruh kehendak Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa dalam surga. Kepadamu kami serahkan hidup kami, kepadamu kami serahkan masa depan kami, kepadamu kami serahkan seluruh perjalanan kami. Sehingga demikian Tuhan, kami hidup dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Terpuji termulialah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita tutup ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji-puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ayat hafalan saya dari Matius
12 ayat 12b yang berbunyi, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Puji Tuhan.